Wa idza kana nalaikani ono alal wajhi iku atas wajah. Nalaikani ono alal wajhi itu atas wajah opo sa'run opo bulu rambut atau bulu khafifun yang ringan. Khafifun yang ringan. Mana khafi? Hah? Galau. Ini ada khafi. Au kasifun atau yang tebal. Au kasifun atau tebal, maka wajibah maka wajib. Isolul ma'i opo menyampaikan air. Wajibah mongko wajib isolul ma'i opo menyampaikan air ilahi maring sa'run atau rambut atau bulu terserah. Ma'al basyarah beserta kulit. Beserta kulit allati tahtah yang di bawahnya wajah. Wa amma lihyatur rajuli adapun utawi jenggotnya laki-laki. Adapun utawi jenggotnya laki-laki al-kasifa yang tebal. Al-kasifa yang tebal. Gambarannya bi alam yara. Bi alam yara kalawan yento tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat al-mukhatabu sapa orang yang diajak bicara. Mukhatab orang yang diajak bicara, kalau mukhatib orang yang berbicara. Mukhatab. Basyarataha ing kulitnya lihyah, kulitnya jenggot. Basyarataha ing kulitnya lihyah atau jenggot. Min khilaf liha sangkeng sela-selane lihyah. Maka fayakfi mongko cukup waslu dohiriha opo membasuh bagian luarnya lihyah. Opo membasuh bagian luarnya lihyah bihilafil khafila, khafi lagi. Bihilafil khafifah. Berbeda kalawan jenggot yang ringan. Artinya tipis. Berbeda kalawan jenggot yang tipis. Waya utawi khafifah. Waya utawi khafifah iku ma iku perkara. Ya ro kang ningali. Ya ro kang ningali al-mukhatabu sapa orang yang diajak bicara. Ningali bisa melihat basyarataha ing kulitnya khafifah. Ing kulitnya jenggot. Maka dalam hal ini fayajibuh mongko wajib. Fayajibu mongko wajib isolul ma'i opo menyampaikan air. Isolul ma'i opo menyampaikan air li basyaratiha maring kulitnya bak khafifah. Gubernur Jawa Timur. Li basyaratiha maring kulitnya khafi yang sedang sakit. Wa bi khilafil lihyati imra'atin lan berbeda kalawan jenggotnya perempuan. Kamal punya jenggot. Lan berbeda kalawan jenggotnya perempuan. Wa khunsa apa khunsana? Ada laki-laki,
ada perempuan apa lagi? Bencong. Khunsa itu bencong. Tapi khunsa dalam kitab itu adalah man lahu alatani, seseorang yang mempunyai dua alat kelamin. Jadi selama 24 jam kadang yang lebih berpotensi dia kadang laki-laki, kadang berpotensi perempuan. Selama sehari yang berpotensi perempuan cuma 1 jam. Selain itu lebih berpotensi laki-laki, cara ngomongnya dan seterusnya. Jadi khunsa itu bukan bencong-bencong biasanya. Khunsa itu adalah bencong cuma punya 2 alat kelamin. Asli loh, bukan operasi. Asli, shot. Lah dalam hal ini fayajibu mongko wajib isolul ma'i opo menyampaikan air. Fayajibu mongko wajib isolul ma'i opo menyampaikan air liba syarotihima maring kulitnya jenggotnya perempuan dan bencong. Di depan tinggal dikasih tanda ya. Lihiyatim ru'atin wa khusa itu. Maring kulitnya jenggotnya perempuan dan bencong. Di depannya itu lihiyatim ru'atin wa khusa. Tinggal dikasih tanda. Walau kasfan, walaupun itu tebal. Wala buddah dan wajib ma'aghaslil wajhi beserta membasuh wajah. Lan wajib beserta membasuh wajah min ghasli juz'in sangking. Gak usah dibuka anak. Tuh masuk. Min ghasli juz'in sangking membasuh juz minar ro'si sangking sirah. Minar ro'si sangking sirah. Warraqabati lan leher. Warraqabati lan leher. Wa malan anggota tahta zakni yang di bawah dagu. Tahta zakni yang di bawah dagu. Sekarang penjelasannya. Sekarang kalau memang di wajah itu ada bulunya, ada rambutnya, baik tipis atau tebal. Hasan, nah, di bagian pipi ini ada bulunya, ada rambutnya, tebal atau tipis. Apakah tidak usah sampai air ketika wudhu? Maka tetap ketika wudhu harus terkena air. Paham ya? Paham San? Jadi kalau Hasan mau wudhu, di pipinya ada rambutnya, maka juga harus terkena air. Beserta kulitnya. Jadi yang terkena air bukan cuma bulu tadi, bukan cuma rambut itu, akan tetapi kulitnya juga harus terkena air. Nah sekarang gini permasalahannya. Kapit punya jenggot tebal. Artinya tebal, seandainya KP ini komunikasi sama Bang Pras. Mana Bang Pras? Bang. Nah, saya ulangi lagi, KP punya jenggotnya tebal. Artinya tebal, seandainya KP komunikasi sama Bang Pras. Bang Pras ini tidak bisa melihat kulitnya jenggot. Saking banyaknya. Paham ya? Ini tebal. Maka dalam hal ini kafir ketika wudhu cukup membasuh bagian luarnya saja. Nah, paham ya? Cukup dibasuh bagian luarnya saja. Tapi kalau jenggotnya itu tipis, artinya tipis, orang yang komunikasi, yang berbicara itu bisa melihat kulitnya. Karena saking sedikitnya. Maka dalam hal ini ketika wudhu harus sampai pada kulitnya. Jadi tidak cukup pada rambut atau jenggotnya. Kulitnya juga harus basah atau terkena air. Nah sekarang gini.
Kalau seandainya perempuan punya jenggot, Danis umpamanya, mana Danis? Nah, umpamanya. Contoh. Atau Kamal. Mana Kamal? Nah, contoh. Ada punya jenggot. Walaupun tebal, maka harus terkena air beserta kulitnya. Kalau laki-laki tadi, kalau tebal cukup bagian luarnya saja. Cukup. Nggak usah sampai pada kulitnya. Tapi kalau perempuan yang punya jenggot, contoh Mbak Danis atau Mbak Kamal, maka harus terkena air, ya, harus terkena air beserta kulitnya. Atau umpamanya ada hunsa, apa hunsa? Bencong, punya jenggot. Jenggotnya walaupun tebal, ketika wudhu harus terkena air beserta kulitnya. Lah sekarang dalam membasuh wajah kapit, dalam membasuh wajah ini selain wajah juga harus sebagian kepala. Paham ya? Cukup sebagian kepala. Dan juga leher harus terkena juga ketika wudhu. Dan anggota yang berada di bawah dagu. Jadi nggak cukup di sini yang basah, di bawah dagu atau leher, sebagian saja. Tidak harus semuanya disiram, nggak harus ya. Basah nanti. Jadi jangan disiram semuanya.